Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Wahyu 2128. Sekarang kita ketemu lagi pada topik ke-11 sampai ke-12 pada mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman SH.MH. Yang saya bahas kali ini adalah jenis-jenis usaha asuransi. Jadi, gunanya mempelajari materi ini agar kita mampu menjelaskan apa itu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pertanian, asuransi jasa harja, asuransi kebakaran, asuransi sosial dan tenaga kerja, serta asuransi pendidikan. Berikut uraian saya terkait topik ke-11 sampai ke-12 mengenai jenis-jenis usaha asuransi. Jenis-jenis usaha asuransi dibagi menjadi 7, yaitu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pertanian, asuransi jasa harja, asuransi kebakaran, asuransi sosial dan tenaga kerja, asuransi pendidikan. Baik, sekarang penjelasan dari ketujuh jenis-jenis usaha asuransi tersebut. Yang pertama ada asuransi jiwa. Pasal 1.6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian menyatakan bahwa usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Objek asuransi jiwa menurut pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. B. Asuransi kesehatan. Pasal 1.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berbunyi, asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta guna memberikan perlindungan kepada peserta atas resiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atas keluarganya. Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya agar semua penduduk Indonesia terlindungi dan dalam sistem hukum asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. C. Asuransi pertanian adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atas resiko gagal panen akibat kondisi alam tidak menentu. Tidak hanya berpaku pada bidang pertanian, jenis asuransi ini juga tersedia untuk nelayan. Polis asuransi kerugian hasil pertanian yang belum dipaneni harus dibuat dalam polis yang khusus, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 256 dan pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu syarat yang terkait dengan objek. Di antaranya, syarat yang ditentukan dalam pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak dan batas-batas tanah yang hasilnya dipertanggungan. Yang kedua, penggunaannya. Jangka waktu harus ditentukan, sebab apabila tidak akan dianggap hanya untuk 1 tahun menurut pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 301 mensyaratkan adanya perhitungan untuk nilai hasil pada waktu dipanen atau dinikmati tanpa bencana, dan setelah bencana dengan pembayaran ganti rugi dari selisihnya. Yang keempat, asuransi jasa harja adalah asuransi sosial milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi maupun pejalan. Santunannya dengan 1. Menghubungi kantor jasa harja terdekat. Yang kedua, mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan A. Keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian dan atau dari instansi berwenang lainnya. B. Keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit terdekat. C. KTP atau identitas korban atau ahli
atau ahli waris korban. D. Formulir pengajuan diberikan jasara harja secara cuma-cuma. E. Asuransi kebakaran. Menurut pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi kebakaran dapat diadakan dengan jumlah penuh atas benda yang diasuransikan. Dalam hal diadakan janji untuk membangun kembali jika terjadi kebakaran. Tertanggung dapat memperjanjikan bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk pembangunan kembali itu akan diganti oleh penanggung. Akan tetapi, biaya pembangunan kembali itu tidak boleh melebihi 3/4 dari jumlah asuransi. Polis asuransi kebakaran harus dibuat dalam polis yang khusus, yang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 256 dan pasal 287, yaitu syarat yang terkait dengan objek. Di antara syarat yang ditentukan dalam pasal 287 sebagai berikut, di mana ada 5 syarat. Yang pertama, letak dan barang tetap yang dipertanggungkan. Yang kedua, penggunaannya. Yang ketiga, sifat dan pembangunan bangunan-bangunan yang berbatasan selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya. Yang keempat, nilai barang yang dipertanggungkan. Dan yang terakhir, yang kelima, letak dan batas bangunan dan tempat di mana barang bergerak yang dipertanggungkan berada, disimpan atau ditumpuk. F. Asuransi sosial dan tenaga kerja. Asuransi sosial dan tenaga kerja yang selanjutnya disingkat ASTEK adalah sistem perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi resiko modal yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. G. Asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini merupakan produk gabungan antara proteksi asuransi jiwa ditambah dengan instrumen pasar uang. Asuransi akan menjamin biaya pendidikan anak bila nantinya orang tua tidak dapat lagi mencari nafkah karena meninggal dunia atau cacat total. Berikut yang bisa saya jelaskan dan yang saya presentasikan terkait materi pada topik ke-11 sampai ke-12 ini mengenai jenis-jenis usaha asuransi. Jadi, di dalam topik ini, kita dapat menjelaskan atau mendalami jenis-jenis usaha asuransi itu ada 7. Yang pertama ada asuransi jiwa. Pengaturannya di dalam pasal 1.6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Yang kedua ada asuransi kesehatan. Pengaturannya pada pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Yang ketiga ada asuransi pertanian. Yang keempat ada asuransi jasara harja. Yang kelima ada asuransi kebakaran. Yang keenam ada asuransi sosial dan tenaga kerja. Dan yang ketujuh yang terakhir dari jenis-jenis usaha asuransi itu yaitu ada asuransi pendidikan.